ada yang begini gitu ya. Nah ini yang standar sekali lah. Jadi macam-macam bentuk itu. Jadi ada yang gini, ada yang begini. Perhatikan berarti ada yang besar, ada yang kecil kan gitu ya. Makin kecil ininya, artinya penggunaannya untuk yang benang makin kecil seperti itu ya. Nah terus gagangnya ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, ini pendek semua ya. Ada yang dia gini, ada yang panjang ya. Penggunaannya jelas kalau yang panjang kan untuk lebih ke dalam gitu ya. Misalnya kalau rongga mungkin posterior gitu ya. Kalau ini bisa, cuma agak lebih repot penggunaannya. Bisa ya. Tapi kalau orang jahit perut apa tuh susah, dia harus yang panjang ya. Nah lalu ini udah paham ya tadi ya, ada yang penampangnya lebar, ada yang kecil ya. Jadi kalau kecil dia berarti makin kecil ya kan. Nah jadi cara handlingnya nanti saya tunjukkan, mungkin pengenalan dulu ya. Nah lalu saya lihat ini kan ada yang begini nih. Nah ini bukan needle holder ya. Ini juga dikatakan artery clamp ya, mosquito, tapi bukan yang bengkok. Inilah mosquito yang lurus, ini yang bengkok. Jadi ini bukan needle holder. Kenapa dok bukan needle holder? Lihat, kalau needle holder dia jelas ada seperti ini takikan. Dia juga lebih apa ya? Lebih apa sih bilangnya ya? Kan beda ya. Ini kan lebih kayak kurus lah kita bilangnya bahasa awamnya ya. Nah ini bukan needle holder. Jadi kalau ini dipakai needle holder akan apa ya? Berputar-putar gitu si jarumnya gitu. Gitu ya. Jadi inilah kita gunakan ini. Beda nih, nampak? Oke, ini yang lebih kecil. Ya kan? Dia lebih gede ininya. Apa namanya nih? Bodinya ya kan? Lebih lebar diameternya ya. Ini kita sebut kan mosquito ya. Yang kecil. Ada lagi yang lebih kecil dari ini gitu. Ini kita nggak nyarankan untuk jadi. Ini kita nggak sarankan jadi needle holder. Ya, apalagi kita menggunakan biasanya benang 30 dan 40 kan gitu ya. Oke, lalu holder. Ada namanya pincet apa? Chirurgis. Pincet chirurgis. Di sini ada pincet chirurgis. Ini Ada ya? Bukan. Dia punya bidang holder dan pincet otak mana ya? Bukan, ini punya temannya bukan? Oh enggak, ini punya kita ya, yang beda bulan ya tadi ya. Oke. Nah, jadi pincet chirurgis itu dia artinya ada yang anatomis, ada yang chirurgis. Chirurgis berarti ada yang dia seperti apa? Gerigi ya, seperti inilah dia, ya kan? Kalau anatomis dia ya seperti apa nanti pincet pincet ada ya. Ya dia lurus saja, nggak ada gerigi gitu ya. Nah gitu ya, dia seperti ini. Terus ujungnya itu seperti ini yang idealnya, yang kita pakai untuk rongga mulut. Nah, udah, ya kan? Nah, ideal seperti ini yang kita pakai ya. Nah kalau yang ini bisa, tapi kurang ideal. Dia lebih kecil, lebih besar ya. Terus ini juga berat, nanti kalau kita pegang nih nggak nyaman kita. Jadi kita nyari itu memang yang dia nyaman ya. Ini nyaman dia, ya kan? Tuh. Oke. Nah jadi ini nggak disarankan ya, untuk rongga besar, kasar, nanti robek biasanya. Oh, ini lebih kecil ya, paham? Nah oke, sekarang kita beranjak ke cara handling. Jadi memegang suatu needle holder kita seperti ini ya kan? Kita tunjukin kan, dari manis masuk sini, ini dari jempol sini, ya kan? Terus dari tengahnya di sini, jadi tunjuk di sini, baru jadi ini bebas, namanya terserah, ya. Nah, jadi telunjuk itu sebagai pengontrol gerakannya ya, pengontrol. Oke, terus seperti ini dia, ngerti ya? Terus memegang pincet chirurgis. Chirurgis ini kan biasa barengan sama ini ya. Kita jelas pegangnya pakai tangan kiri. Kita megangnya dengan cara hand grab ya, bukan cara seperti ini yang kayak saya bilang kan sebagai megang supil. Jangan. Ini bukan kayak gini megang. Itu salah. Ini bukan seperti ini megang pincet chirurgis ataupun pincet yang lain. Salah ya. Ini seperti ini. Paham ya? Megangnya seperti ini ya. Mirip hand grab. Udah selesai? Sekarang beranjak ke scalpel. Scalpel yang kita gunakan itu ininya nomor 3.
jadi nggak bisa kalau misalnya di nomor 4 itu yang menggunakan yang mata pisau yang lebih besar, lalu dia pakai gagang misalnya nomor 4 ya. Yang kita gunakan nomor berapa aja mata pisaunya yang kemarin saya terangkan? 11, 15, 15, 10, 12. 15, 10. Mana saya nyebutin nomor 10? Saya nggak pernah nyebutin nomor 10. Nah, yang saya sebutkan itu penggunaan nomor gambar itu 15, 11, 12. Tidak boleh pakai nomor 10. Nomor 10 itu kalau kamu mau sisi perut boleh. Tapi tidak ada dalam nomor gambar kita gunakan nomor 10. Sangat dilarang, akan merusak jaringan lain karena dia besar, lebar. Ya. Kenapa dipakai nomor 15? Karena dia lebih kecil. Ada lagi 15C. Kemarin dalam gambar PowerPoint saya nggak ada ya 15C ya. Kemarin saya masih 15C ya. Belum saya masukkan kayaknya. Ada namanya 15C. Itu lebih kecil dari nomor 15. Itu untuk lebih sempit lagi, itu lebih baik lagi kita gunakan itu. Cuma sulit mendapatkannya di pasaran 15C itu. Ya, jarang-jarang ada yang menjualnya. 15C itu dia lebih bentuknya mirip seperti 15, semuanya mirip, cuma dia lebih kecil, lebih pendek. Ya, paham ya? Itu untuk mengincisi daerah clavikular, daerah atau yang apa? Ada model. Nah, ya 15C itu misalnya daerah di clavikular sini, itulah 15C. Ya, nah sekarang cara memegang, ya, cara memegangnya juga dengan pen seperti ini ya, jadi tidak boleh seperti ini. Paham? Salah, jadi harus seperti ini. Ya, seperti ini. Arahnya pun arah yang ada takikan itu ke arah kita biasanya. Ya. Nah, dia ngadap pisaunya seperti ini dia. Ya, jadi nanti cara ininya nomor 11 ya. 15 ya. Jadi kita membukanya pasti harus ada, kita baca ya, buka di sini ya, kupas di sini gitu kan. Nah, itu nomor 15. Ya kan? Itu nomor 15. Nomor 11 nanti yang seperti ini. Nanti bisa nanti untuk insisi. Nah, itu lebih tajam ya. Biasa untuk insisi drainase abses atau kita biopsi jaringan. Nanti bisa lebih dalam. Ya. Terus cara masangnya kemarin kan saya bilang ya, cara masangnya itu kan ada saya tunjukkan kemarin kan, pegangnya kan seperti ini dah, maka dia dipasang, dipegang di sini, tidak boleh dipegang di sini, tidak boleh dipegang di sini, tapi megangnya di sini, di leher dia nih, paham? Ini lalu kalau memasang nggak bisa lah terbalik begini dipasang, nggak akan bisa. Jadi lihat, ini ada parit. Jadi paritnya itu dipaskan seperti ini, masuk. Nah, tidak boleh seperti ini. Aku masang gini aja lah, nggak bisa. Dia harus jajar dengan paritnya. Ya, ini masuk. Udah, paham? Cara melepasnya gimana? Ini baru kita pasang, mau kita pegang kan? Gimana kita insisi? Ya kan? Nah, bisa kita insisi begini. Kecuali mau balik ke arah sana, itu lain cerita, bisa lah putar gini. Saya kan arah sini. Ngerti ya? Begini ya, saya megangnya dan dia tegak lurus gini ya. Bisa ada tahanan gitu ya kan? Paham ya? Nah, cara membuka. Kalau ini masangnya sama juga seperti itu. Membukanya ini kan kita gini tadi masang, membukanya kita balik begini, jepitnya di sini, di belakang sini, ditekuk dia ke bawah, lalu diarahkan ke sini, nggak boleh ngarahkan ke depan, arahnya harus ke bawah, karena nanti akan kena orang lain nanti kalau seperti kita bukanya, ngerti? Dia harus ke bawah, tekuk, dorong dia ke bawah, dah buka, gitu ya, nah, cukup di sini. Ini tanya kan, jelas kok, gampang. Terus ini apa namanya? Materi klem bengkok. Cara megangnya gimana? Sama seperti memegang
Needle needle holder. holder ya. Nah, jadi tugas dia ini misalnya ada jaringan yang mau diambil di dalam soket kah, bekas apa, ada mungkin ada granuloma yang sisa udah dikuret, nggak ada, ada yang bawa kuret, ini nggak ada kuret nih, ada yang pegang, ada yang beli kuret, nggak ada kuret nggak ada ya. Ini adalah. Nah, ini seperti ini kan, pegangnya gini. Jadi untuk ngambil jaringan ya di dalam soket kah, atau mengambil apa aja lah, benda asing atau apa gitu kah, mungkin ada karang gigi yang banyak tebal gitu kan, jatuh lalu diambil gini. Bisa juga pakai ini yang mengambil sesuatu gitu ya, tapi ini biasanya khusus untuk mengambil lebih spesifiknya jaringan ya. Karena kalau ini nggak akan kuat untuk ngambil, misalnya ada jaringan dalam soket tuh nggak akan bisa, copot-copot aja, jadi pakai ini. Lalu kalau ini kan ngambil benda-benda pecahan itu boleh, ini bisa. Ini juga megangnya seperti ini ya. Jangan pernah kalian megang sonde itu seperti ini ya. Saya lihat orang-orang tuh sampai saya bingung lah, udah diajarin juga anak-anak koas nanti ngambil apa namanya itu, ngambil cotton roll lah, ngambil apa gini, masa gini, nggak dibiasakan begini, makanya jadinya kebiasaan begini terus nanti waktu kerja di praktek gigi. Bahkan dokter gigi udah jadi, saya lihat seperti ini kerjanya. Maka saya, aduh sayang kali ya, tapi ya mau gimana lagi, ilmunya nggak dia serap seperti ini. Jadi beginilah ambil itu ya, apapun biasakan seperti ini megang ya, ambil apa ya. Kalau begini susah kan ngontrol gerakan kalian, kalau begini kalian lebih enak ngontrol. Kalau begini tuh ya macam itu lah, kalian macam apa, kita tuh kayak ngambilin gorengan bakwan gitu rumah kan, yang gini-gini kan, yang besar pegangannya ini kan, ngambil bakwan, nah gitulah ibaratnya seperti itu jadinya ya. Nah, kalau gini kan ada artnya ya, dentist ini kan ada art juga kan, nah, ini ada artnya, ambil ini kan, taruh gitu. Coba bayangin ini ngambil gini, bayang saya udah lah ya. Ini punya siapa tadi? Lalu ini juga digunakan nanti waktu kalian praktikum besok ya, abses ya, abses ya. Nah ini jadi untuk melebarkan abses, besok lah kita ajarin ya penggunaannya. Nah oke, udah ya. Sekarang kita masuk ke gunting. Kemarin saya udah bilang ada gunting jaringan, ada ini, ada itu gitu ya. Ini yang ada di sini sekarang kita guntingnya gunting benang aja nih. Nah, gunting benang tuh macam-macam. Dan kemarin saya ada ngajarin yang ada yang lurus, ada yang dia bengkok gitu ya. Jadi bengkok tuh misalnya ada lurus begini, nanti dia seperti ini. Ada miring dia seperti ini, gini seperti ini. Jadi kayak gini lah kira-kira. Nah, anggaplah gini dia. Nah, ada yang kayak gini dia. Nah, begini, gunting tuh ada juga yang seperti ini. Macam-macam, ada yang lurus begini, terus ada yang ujungnya seperti ini. Nah, ujungnya seperti ini itu sebenarnya memudahkan waktu kita mau buka benang. Nah, besok juga misal kita ada jahitan ya, drainase abses ya. Jadi masuk gunting, itu dia. Ya, terus cara menggunting juga ada tekniknya. Besok lah diajarin ya. Kan sekarang kan ini doang kan. Jadi memegang gunting pun seperti ini. Ya. Kalian kan udah biasa kan pegang gunting di rumah gimana? Kayak ini kan. Sebenarnya sama kan, susah. Jangan nanti berubah-berubah cara kalian pegang gitu. Karena ada yang saya lihat nanti, saya lupa bilang di koas gini loh. Menjahit pun begini. Sakit kepala saya, aduh udah diajarin lagi, saya bilang kan. Jadi gini dia, ini needle holdernya gini. Gini dia pegang. Kalau kita ajarin yang masuk itu jadi manis, ini di sini gitu. Sama kita megang guntingnya seperti ini. Nah, bisa kontrol dia. Nanti pas menggunting juga nanti ada teknik yang kita ajarin untuk menjahit. Misalnya, ya. Atau besok soal hati-hati sama drainase abses ya. Menjahit kan, flat di blok 17 ya, flat ya. Hah? Nggak ada. Gimana dia jadinya? Blok 17 ya.